Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 2 Universitas Muhadis Setiabudi akan sedikit menjelaskan tentang materi kepemimpinan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Salsa Khairunisa. Secara rasional, setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin, karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Secara normatif, Al-Quran menggunakan 3 term yang menunjukkan makna kepemimpinan. 1. Khilafah. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diaplikasikan pada masa Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berbangsa. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 2. Wilayah. Wilayah artinya kepemimpinan. Orang yang memimpin disebut wali. Secara umum, pemimpin umat adalah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 55. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Nuhil Nurbaiti Kartika Putri, PGSD semester 2. Saya akan melanjutkan dari Salsa Khairunisa. Dalam terminologi keindonesiaan, kata wali bermakna pemimpin. Seperti kata wali kota artinya pemimpin kota, bukan penolong kota dan bukan pula teman kota. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amalu tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin Atriduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah? Quran Surat An-Nisa. Ayat ini menjelaskan larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, bukan larangan berteman dengan orang kafir. 3. Imamah. Imamah adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan ibadah mahdhah seperti sholat. Pemimpinan dalam ruang lingkup orang-orang yang bertakwa adalah imam lil al-muttaqin atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang yang beriman disebut imam al-mu'minin atau pemimpin orang yang beriman, dan pemimpin manusia disebut imam li al-nas atau memimpin seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, daerah, dan sebagainya. Kepemimpinan ketiga inilah yang pernah eksis pada masa Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Wa idza tubla Ibrahim rabbahu bikalimatin fattamhun qala inni ja'ilaka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yatalu aghdil dhalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin harus adil dan orang zalim tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah setelah melalui proses pendekatan diri kepada Allah hingga naik menjadi kekasih Allah atau Khalilullah. Setelah saat Nabi Ibrahim berharap agar semua keturunannya menjadi imam, Allah Ta'ala menjawab bahwa kepemimpinan tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang zalim. Selanjutnya, dari PGSD 2, saya akan melanjutkan dari Nuhil Nurbaiti Kartika Putri. Al-Quran mengisyaratkan umat Islam dengan khairu umat terbaik atau umat pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang khairu umat. Beliau menjawab, khairu umat itu mempunyai 4 syarat, yaitu pertama, mereka yang paling banyak membaca teks maupun konteks. Kedua, orang yang paling bertakwa, baik individual maupun sosial. Ketiga, orang yang paling banyak membangun jaringan silaturahim. Keempat, mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Syarat pemimpin. Dari beberapa ayat dan riwayat, para ulama memformulisasikan bahwa syarat pemimpin itu adalah pertama, adil, kedua, berilmu pengetahuan yang luas, tiga, sehat indrawi seperti sehat pendengaran, penglihatan, dan pembicaraan, 4. Sehat anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya melakukan aktivitas. 5. Memiliki pemikiran yang cerdas dalam menyikapi perkembangan politik dan kemaslahatan umat. 6. Berani dalam menegakkan kebenaran. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.